kepareng badhe ngaturaken pambagya sugeng rawuh kanthi ketawang miji lodaring tias dipun wiwiti bawa sekar ageng manggala gita lan dipun pungkasi lancaran praja Taman Sari. Kidung ran manggala kita murwani adicara minangka bagya harja rawuhe jengan dika kanthi manah suka rena anggenya mangyu bagya para tamu kang minulya lenggah kang
Sekali lagi mohon perhatian, mohon izin Bapak Ibu sekalian, dengan kerendahan hati kami mohon izin berkenan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi kursi di depan yang masih kosong. Karena kegiatan pada kesempatan ini nanti kita live streaming, jadi jangan sampai Kabupaten Bantul undangannya tidak pada hadir, jadi kelihatan kosong kursinya. Jadi monggo sekali lagi Bapak Ibu sekalian untuk mengisi kursi di depan yang masih kosong. Jadi nanti dalam dokumentasi kabupaten kita bagus, karena nanti dokumentasi tersebut dilihat di seluruh Indonesia bahkan di belahan dunia. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan Bapak Ibu sekalian. Monggo berkenan untuk mengisi kursi di depan yang masih kosong agar kegiatan pada kesempatan ini berjalan dengan tertib dan rapi, aman dan lancar. Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian, selama acara berlangsung mohon berkenan Bapak Ibu yang membawa alat komunikasi handphone untuk mengalihkan nada panggil dengan menggunakan fasilitas getar. Sekali lagi berkenan Bapak Ibu sekalian, seluruh tamu undangan dan Bapak Ibu yang terlibat dalam kegiatan pada kesempatan ini, mohon berkenan untuk mengalihkan nada panggil dengan menggunakan fasilitas getar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, berikut kita dengarkan bersama sambutan Bupati Bantul, dilanjutkan ikrar syawalan didampingi Wakil Bupati Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam ke-10. Yang kami hormati segenap jajaran Forkopimda Daerah Istimewa Yogyakarta.
Yang saya hormati Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Bantul dan para anggota DPRD Kabupaten Bantul. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul. Yang saya hormati Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Yang saya hormati para pimpinan BUMD dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita dapat bertemu dalam acara silaturahmi dan syawalan bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan jajaran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur beserta seluruh jajaran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul, Bumi Projo Tamansari. Selanjutnya di bulan Syawal ini, kami atas nama seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bantul mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, teriring doa taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kami menghaturkan permohonan maaf yang setulus-tulusnya atas kesalahan dan kekhilafan yang kami perbuat. Semoga di bulan Syawal ini kami dapat diberikan maaf dan kita semua menjadi fitrah kembali. Di bulan yang baik ini kami berdoa semoga Bapak Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat terus memimpin dan mengayomi seluruh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami juga memohon doa dari Bapak Gubernur agar kami dapat diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul. Bapak Gubernur yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, dapat kami laporkan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Bantul berjalan dengan baik, tertib, dan meriah. Tradisi silaturahim dan mudik kembali berlangsung semarak di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Bantul sebagai salah satu top of mind-nya pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta selama musim libur Lebaran mengalami peningkatan kunjungan wisata yang signifikan sehingga memberikan dampak positif terhadap pergerakan ekonomi masyarakat. Beragam upaya dan program-program strategis terus kami laksanakan untuk mewujudkan masyarakat Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan. Program-program pembangunan di Kabupaten Bantul selaras dengan visi pembangunan Bapak Gubernur menyongsong abad Samudra Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja. Melalui reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan warga, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kami melibatkan kalurahan dan padukuhan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan melaksanakan program-program pembangunan ini, kami yakin akan lebih efektif dan efisien. Hal ini terbukti dengan beragam program strategis yang melibatkan pemberdayaan masyarakat kalurahan dan padukuhan. Angka kemiskinan di Kabupaten Bantul terus menurun, di mana puncak tertinggi terjadi pada saat pandemi tahun 2021, yaitu 14,04%, dan pada akhir tahun 2023 sudah turun di angka 11,75%. Selain itu, kami juga terus berupaya untuk menurunkan angka stunting melalui program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan. Kami berupaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut menuntaskan stunting, penuntasan masalah sampah, serta penguatan program pendidikan anak usia dini
di tingkat padukuhan. Kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas perhatian dan bantuan Bapak Gubernur dalam berbagai program pembangunan di Kabupaten Bantul. Demikian yang dapat kami haturkan. Selanjutnya kami mohon Bapak Gubernur berkenan memberikan arahan dan petunjuk bagi kami. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan silaturahim Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh jajaran Pemda DIY ke Kabupaten Bantul. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memudahkan setiap langkah perjuangan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, berikut kita ikuti dan simak bersama sambutan pengarahan Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan ngerso dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta Ibu dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bantul, yang saya hormati Bapak Ibu jajaran Forkopimda Kabupaten Bantul, yang saya hormati para pejabat sipil TNI Polri, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga Bantul yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri safari Syawalan Kabupaten Bantul dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta maupun pribadi dan keluarga untuk menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah kepada segenap masyarakat Bantul. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hadirin sekalian, Hari Raya bukan hanya tentang kegembiraan dan kemenangan, namun juga merupakan momen untuk merefleksikan nilai-nilai luhur, yakni saling memaafkan. Harapannya dengan saling memaafkan, kita tidak hanya meraih ketenangan dalam diri, tetapi juga mempererat ikatan kebersamaan dan memperkuat jalinan persaudaraan. Ramadan yang telah kita jalani tidak saja ibadah yang memiliki spiritualitas, tetapi juga ritual keagamaan yang mendidik kepekaan sosial agar memiliki rasa empati yang tinggi sesamanya. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu melanjutkan untuk mengamalkan nilai-nilai kebaikan dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Momentum Syawalan hari ini harus kita maknai juga sebagai momentum pemersatu lewat silaturahmi. Hakikatnya adalah adanya kelapangan dada
untuk melepas rasa dendam, menciptakan suasana yang kondusif, membangun sesuatu yang baik bagi agama, bangsa, dan negara. Sebelum saya menutup sambutan saya, mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal masalah pemerintahan yang tadi juga telah disampaikan oleh Bapak Bupati. Bapak Ibu hadirin sekalian, Bantul menjadi bagian yang dalam keputusan UNESCO beberapa bulan yang lalu menjadi bagian yang masuk di dalam pemahaman filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Kalau objek secara fisik memang hanya sedikit, tapi harapan saya kawasan lingkungan itu juga perlu diperhatikan, di mana dalam rancangan keputusan gubernur dalam mengaplikasikan keputusan UNESCO tersebut adalah bagaimana lingkungan dari Tugu sampai selatan ini bisa tetap utuh kita jaga, tapi juga secara filosofis kita desain bagaimana filosofi ini tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta yang mengutamakan sifat-sifat keutamaan hidup, tapi juga menyangkut masalah sesamanya, tapi juga di dalam aspek bagaimana kita bisa membangun, melestarikan peradaban yang ada. Sehingga di dalam aplikasinya, tadi saya sudah menanyakan Pak Gubernur, Pak Bupati, bahwa lakib yang di Bantul ini sudah punya nilai A ya Bapak ya, nilai A. Sehingga harapan saya bagi seluruh warga ASN di Bantul di dalam mengaplikasikan Hamemayu Hayuning Bawono, tapi juga tiga sebagai ASN yang harus bisa memajukan dan mensejahterakan seluruh warga masyarakat tanpa dibedakan dan sebagainya, itu tetap menjadi komitmen. Saya mohon ya, karena menjadi bagian UNESCO bukan berarti harapan saya hanya di Bantul. Sering juga saya ucapkan di provinsi, tapi juga bagi warga ASN di seluruh Jogja ini. Harapan saya Bapak Ibu sebagai ASN, dengan nilai-nilai yang ada, yang akan kami pertahankan ini, tidak sekedar sebagai petugas kantoran, pegawai negeri, tapi juga ASN maupun sampai perangkat paling bawah kelurahan menjadi bagian dari tidak sekedar tenaga pegawai negeri, tapi juga petugas sebagai petugas kantor, tapi juga sebagai petugas peradaban. Bagaimana para ASN ini sampai kelurahan juga bisa menjadi bagian yang diikuti perilakunya oleh warga masyarakat. Ya, karena faktor-faktor keutamaan petugas peradaban itu, bagaimana kita tetap menjaga nilai-nilai filosofi
yang semua itu tidak ada pilihan kecuali diabdikan untuk kepentingan seluruh warga masyarakat tanpa membeda-bedakan. Sehingga dengan petugas peradaban itu, kami mendesain dana keistimewaan itu juga tidak hanya sampai kelurahan, tapi juga sampai pedukuhan. Tapi secara pilot project itu sedang kita lakukan dengan harapan, ya, dengan harapan semua warga masyarakat tidak sekedar menjadi objek pembangunan, tapi juga menjadi subjek pembangunan. Sehingga kami juga mendorong bagaimana terjadinya perubahan birokrasi yang ada di kelurahan dengan 10-11 program yang sudah kita tentukan, tapi juga mungkin Bapak Ibu melihat di kelurahan-kelurahan ada nama kelurahan dengan standar seluruh DIY ini, kelurahan itu motifnya sama, ya. Itu di paling ujung bawah sebelah kanan ada barcode. Ya. Itu kalau HP Bapak Ibu semua ditempelin di situ ke barcode itu informasi yang ada di desanya. Tapi harapan saya tidak sekedar informasi potensi yang ada di daerahnya, ya, tapi juga ada satu hal yang bagi saya penting, yaitu perlu kelurahan membangun akuntabilitas, ya, kepercayaan pada publik, sehingga di situ dimungkinkan warga masyarakatnya menanyakan segala sesuatu kepada perangkat kelurahan. Berarti apa? Terbangun akuntabilitas. Demokratisasi di situ juga terjadi. Ya. Dengan demikian, mungkin kita juga sudah melihat, merasakan, maupun mungkin membaca, sudah dimulai ada beberapa kelurahan yang merasa sudah mampu untuk membuat, ya, anggaran APBD desa, ya, dimunculkan di surat kabar di akhir tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik. Jadi di sini warga masyarakat berhak untuk mengoreksi itu, gitu. Sehingga dengan adanya perubahan-perubahan yang kita lakukan di desa, ya, harapan saya tuntutan akuntabilitas dari publik tidak sekedar di provinsi, di kabupaten kota, tapi juga sampai desa. Ya. Bagaimana warga masyarakat menjadi subjek di dalam proses kemajuan itu sendiri, ya, jadi bisa membuka akses itu, bisa berdialog dengan terbuka, ya, dengan perangkatnya, dan bagaimana pelayanan dari masyarakat di kelurahan pun juga lebih bisa dipercaya kepada publik. Untuk itu kami pun di provinsi mengubah. Kami sedang memproses untuk dinas baru. Ya, dinas baru itu adalah untuk urusan pemerintahan, biarpun biro pemerintahan itu ada,
Tapi menyangkut urusan itu kita lepaskan, urusan kelurahan, Dukcapil, sama pemberdayaan masyarakat desa itu menjadi satu dinas baru, bukan biro lagi, tapi dinas dengan harapan bisa langsung menjangkau karena akan punya anggaran untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat, bagaimana masyarakat juga tumbuh dan berkembang. Sehingga dengan demikian harapan saya secara struktur organisasi pemerintahan menjadi sesuatu yang positif untuk membackup bagaimana warga masyarakat ini menjadi bagian dari proses pembangunan. Bukan hanya menikmati hasil, tapi proses ini perlu dibuka di dalam konteks warga masyarakat yang ada di desa. Bapak Ibu sekalian, dari kondisi-kondisi seperti itu, ya, kami berharap bagaimana perangkat di kelurahan itu berubah, tapi juga saya berharap bukalah ruang baru di desa-desa itu untuk terbangunnya lapangan kerja baru. Ya. Kita semua punya pengalaman, saya tidak ingin mengulang. Pada peristiwa 2008, ya, karena banyak terjadi tidak hanya inflasi, tapi perekonomian dunia pada waktu itu kurang bagus, ya, sehingga orang-orang desa beranggapan anak-anak muda di desa tidak ada lapangan kerja kecuali untuk menjadi petani maupun nelayan, khususnya di pantai selatan. Sehingga mencari pekerjaan yang lain berarti ada di kota-kota besar, entah di kota Jogja, entah di Jakarta maupun di tempat lain. Untuk itu dirinya mungkin menjual aset yang dimiliki orang tuanya, entah tanahnya, entah sapinya, entah sepeda motornya, dijual untuk sanggup untuk dia pergi keluar Jogja mencari pekerjaan. Tapi begitu kondisi gonjang-ganjing ekonominya, dia kena PHK. Akhirnya kembali ke desa. Desa tidak ada lapangan kerja. Demikian juga pada waktu COVID. Banyak yang kena PHK. Akhirnya di desa tidak ada lapangan kerja. Yang anak-anak muda sekarang belum tentu mau menjadi petani maupun nelayan. Dari pengalaman itu, kami ingin bagaimana desa mandiri budaya yang kami canangkan dengan 11 program itu, ya, dengan bantuan dana keistimewaan, ya, tidak sama dengan bantuan APBN maupun dana desa yang ada di APBD desa. Di mana dana keistimewaan itu untuk program budaya dan mandiri itu aplikasinya adalah untuk investasi supaya di desa tumbuh lapangan kerja baru sehingga warga masyarakat tidak perlu keluar desa tapi desanya sendiri ada lapangan kerja di luar untuk jadi petani maupun menjadi nelayan. Ya. Di sini kami melihat sering kelurahan susah untuk membuat proposal, ataupun pengalaman kami ada kelurahan yang sudah mengajukan untuk mendapatkan dana keistimewaan,
begitu mau kami cairkan ditarik kembali karena merasa belum siap gitu. Nah, salah satunya adalah harapan saya Pak Lurah dengan perangkatnya tolonglah ubah pola yang selama ini ada. Ya. Kami tahu juga kalau pelunggunya ada yang karena sebagai perangkat tidak punya waktu sehingga ada pihak lain yang mengerjakan dan sebagainya, bagi hasil dan sebagainya. Izin yang harus pengetahuan gubernur ada untuk membuat kantor dan fasilitas-fasilitas yang lain agar APBD-nya desa, APBD-nya tambah banyak. Saya bisa memahami itu. Tapi sebaliknya, karena dana keistimewaan untuk investasi, harapan saya tolong tanah kas desa daripada nganggur perlu izin dari kami, tapi gunakan untuk menolong warganya sendiri yang miskin dan nganggur. Warga yang miskin dan nganggur, dia belum tentu punya duit untuk sewa. Ya duitnya ya dari dana keistimewaan itu untuk nyewa, kan gitu. Mosok disewakan orang lain tapi rakyatnya sendiri didiamkan untuk miskin. Saya nggak mau hal seperti terjadi. Kalau Pak Lurah dengan perangkatnya belum mengerti apa yang harus dilakukan untuk investasi itu, biarpun tahu potensi desanya, tolong tanya lurah yang lain, dalam arti Ngelanggeran, terus Mangunan, Breksi, Gedang Sari, kalau Sleman itu Loria, tidak keliru itu. Yang juga di Kaliurang sebelah barat itu juga ada objek dan sebagainya. Itu semua bantuan gubernur. Jadi saya punya pengalaman untuk mendesain itu. Gitu. Nyatanya bantuan gubernur nggak ada yang gagal, semua bisa. Bagaimana sistem manajemennya, ya. Kan banyak anak muda di Karang Taruna ada organisasinya, rata-rata mereka sarjana, ya kan. Yang sepuh-sepuh, ya kan, biar dilakukan yang muda-muda ini, gitu. Supaya daya tahannya itu ada, gitu. Supaya bisa berkembang, sehingga yang muda-muda ini tidak perlu keluar dari desanya, tapi desanya ada pekerjaan. Entah itu mengembangkan wisata atau produk sektor pertanian atau perikanan dan sebagainya. Ya. Misalnya, mungkin di antara Bapak Ibu punya putra yang sekolah di SMK. Ya. Selama ini hasil produk dari sekolah SMK yang ada di Jogja itu sudah lebih dari 28.000 anak-anak kita lulus SMK. Tapi begitu lulus, cari pekerjaan tidak semudah yang dibayangkan. Belum masalah di mana untuk melanjutkan pendidikan tinggi mungkin ada yang mampu, tapi juga tidak mampu sehingga tidak bisa meneruskan. Berarti dia hanya ijazah SMK, sama dengan SMA, tidak mudah cari pekerjaan. Ya. Sehingga
Yang tidak bisa melanjutkan dari 28.000 itu 7.000 lebih. Kami mencoba terpaksa mentraining guru-gurunya, ya, di mana mereka yang tidak bisa melanjutkan, yang mungkin juga dari desa-desa, kami gabung menjadi 4 orang. Setiap satu paket kami bantu 10 juta untuk berbisnis, terserah pilihannya, untuk belajar manajemen, ya, untuk berbisnis, ya, dengan harapan mereka nanti yang berada di desa-desa itu menjadi kekuatan baru, syukur bisa menjadi pionir-pionir di desa untuk dia berbisnis, menjadi tumbuh lapangan kerja baru. Kami mencoba dengan cara-cara begitu sebagai salah satu cara untuk mengubah bahwa desa itu tetap bisa aman dan nyaman, tapi juga bisa membuka lapangan kerja baru, tidak sekedar menjadi petani maupun menjadi nelayan. Nah, hal-hal seperti ini, program makin banyak masuk desa, ya harapan saya Pak Lurah dengan perangkatnya juga punya kesediaan untuk berubah, di mana kami juga perlu membangun warga masyarakat, ya, bisa punya kehidupan yang lebih nyaman berada di desa. Sehingga nanti dengan dinas yang baru itu, karena pemberdayaan masyarakat, nanti orientasinya pasti akan lebih dekat kepada lurah dengan perangkatnya dalam mencoba membantu untuk membuat proposal maupun mengembangkan potensi desa dan sebagainya. Dan juga kami kerjasama sama banyak perguruan tinggi di Jogja untuk masuk ke desa, untuk membantu desa yang mandiri budaya itu, bukan hanya dalam waktu KKN saja, tapi bersambung terus bergilir sampai tugas itu selesai beberapa tahun bagi mahasiswa yang lain, tapi konsepsi itu disepakati oleh Pemda DIY. Dengan demikian, kelanjutan dalam proses entah di bidang administrasi, pengembangan potensi, dan sebagainya itu tidak hanya 2-3 bulan, tapi ganti orang, ganti mahasiswa, tapi melakukan pembinaan yang sama sampai selesai. Semoga saja program-program yang berkelanjutan seperti ini, ya, itu bisa membawa manfaat di dalam upaya kita untuk mensejahterakan masyarakat desa dan mengurangi meniadakan pengangguran maupun kemiskinan. Karena fakta yang kami bantu itu pengembangan wisata, mereka bersedia juga untuk mengurangi kemiskinan yang ada. Bapak Ibu sekalian, ya, nanti kami juga punya program untuk sekarang baru di Gunung Kidul, kami percobaan di Gunung Kidul di Kulon Progo sudah kita realisasikan, mungkin tahun depan di Bantul, ya, bagi warga lansia, ya, di mana lansia yang kualifikasinya rentan, miskin, itu kita bantu. Jadi dalam kondisi sebelum COVID, orang miskin di Yogyakarta itu mengeluarkan uang untuk konsumsi, untuk makan minum di luar pendidikan dan kesehatan. Itu pemeriksaan dari Badan Statistik Daerah, hasil studinya
itu pengeluaran per bulan 420.000 keluarga itu per bulan. Tapi biarpun COVID ternyata juga tumbuh, bukannya berkurang, biarpun dikualifikasikan miskin. Tapi nyatanya biarpun miskin ya punya HP juga gitu. Karena pengertian miskin di sini bukan miskin karena enggak punya uang ya, tapi yang dikonsumsi itu kecil. Itu. Saya enggak bisa bilang sama pedagang di pasar mbok regane diunggahke biar pengeluarannya besar, biar enggak miskin lagi, kan enggak bisa. Kita tahu kalau kita makan itu di Jogja murah gitu. Orang Jogja prihatin ngurangi makan biasa kan gitu. Untuk ngukur miskin itu aset, kekayaannya tidak dihitung. Hanya pengeluaran untuk belanja di pasar. Untuk makan. Itu 420. Ya. Tapi biarpun COVID ya naik. Kuartal pertama dari Januari sampai April, yang Mei ini belum, kuartal pertama ini untuk DIY itu rata-rata yang dikonsumsi naik dari 420 menjadi 571.000. Berarti biarpun miskin, belanjanya nyatanya naik untuk makan, minum. Ya, tapi miskin. Ya. Kami akan membantu bagi lansia ya, yang memang yang mungkin sudah berusia 65 atau 70 tahun ke atas. Ya. Yang kira-kira pendidikannya rendah, dia tidak punya fasilitas apapun dan sebagainya, itu ya sudah, untuk saat ini akan kita bantu 300.000 setiap bulan sampai yang bersangkutan meninggal, itu aja. Nah kalau memang tidak punya kekuatan apapun, bagaimana mungkin orang tua akan bisa bekerja? Ya sudah, untuk mengurangi kemiskinan di Jogja seperti itu. Tapi kita coba di tahun ini khususnya di Gunung Kidul sama di Kulon Progo. Ya. Di mana nanti by name by address. Ya, kita bantu 300.000. Harapannya pengeluarannya menjadi 871. Dari 571. Jadi 300.000 ini tidak cash. Tapi warga masyarakat yang tadinya miskin sekarang tidak miskin karena dia punya kreativitas buka warung dan sebagainya. Ya, itu kami bebani untuk menyediakan kebutuhan konsumsi bagi warga masyarakat lansia ini supaya dia berjalan untuk mengambil kebutuhan konsumsinya itu dekat, tidak perlu jauh. Ya, sehingga warga yang buka warung ini juga bisa tumbuh di desanya, gitu. Tapi semua itu diatur oleh perbankan, BPD DIY untuk mengatur itu. Tapi dengan demikian harapan saya nanti tidak hanya untuk pulsa 300.000, jangan sampai untuk pulsa maupun untuk beli rokok gitu. Dan harapan saya pun bagi warga yang kami bantu 300.000, tahu dibantu 300.000 bukan pengeluarannya jadi 871, tapi mengeluari pengeluarannya sendiri. Akhirnya uangnya yang mestinya
untuk konsumsi dipindahkan untuk kebutuhan yang lain. Sehingga tidak jadi 800, jadi 671. Berarti kami gagal untuk melakukan itu. Nah, hal seperti ini kami harus bekerja sama dengan Pak Lurah, dengan perangkatnya maupun nanti di pedukuhan, bagaimana hal-hal seperti ini tidak terjadi. Sehingga program ini tetap berjalan dengan baik. Di samping saya mohon Pak Lurah mempercepat proses untuk Lumbung Mataram, kan gitu. Jadi karena ini dibagi per pedukuhan di dalam menanam kebutuhan untuk menambah penghasilan, ya. Sehingga harapan saya kebutuhan yang produktif itu bisa ditanam di Lumbung Mataram sehingga menambah penghasilan bagi warga masyarakat, biarpun mungkin dia bukan bagian dari mereka yang miskin perlu kita bantu. Tapi tambah penghasilan tetap menjadi sesuatu yang penting bagi peningkatan kesejahteraan warga masyarakatnya. Jadi program ini sudah sangat jelas pola sistem manajemennya. Jadi saya mohon bantuan dari kabupaten untuk nanti kita bisa bekerja sama merealisasikan. Tapi harapan saya ada satu hal yang mungkin jadi perhatian Bapak Bupati. Pengalaman kami, program-program seperti ini kita merasakan setelah kami ini punya prestasi A, ya, sehingga kebijakan-kebijakan kepala daerah termasuk saya pun tidak semudah yang kita perkirakan. Dengan membangun ASN sampai kelurahan, tidak sekedar pekerja kantor tapi pekerja kebudayaan, peradaban. Dengan program reformasi birokrasi di kelurahan, kami tidak ingin ya tradisi-tradisi budaya, tradisi-tradisi bersosialisasi kebersamaan warga masyarakat yang ada di desa harus kita jaga, bukannya dihancurkan. Ya. Jadi kami tidak sekedar mencari ahli hukum untuk bicara perdata pidana. Tapi kami sekarang dibantu oleh orang tenaga ahli ya, yang punya pemahaman antropologi hukum, dengan harapan kebijakan-kebijakan kepala daerah justru menjaga kesepakatan warga yang selama turun-menurun itu sudah ada, bukan dihancurkan karena ketidaktahuan. Sehingga itu yang saya harapkan, di desa, hidup di desa pun tetap nyaman. Ya, hubungan kekerabatan antara mereka yang ada di desa tetap merasa nyaman. Karena tradisi yang selama ini dipahami harus kita pertahankan. Tapi kami perlu bantuan tidak hanya ahli antropologi hukum, tapi juga kami sedang mencari orang bagaimana untuk mengubah warga masyarakat desa dari pemahaman tradisi agraris menjadi tradisi modern atau industrial. Karena menanam lombok saja
itu sekarang petani masih terserah maunya dirinya sendiri. Kapan mau nanam, sekarang, besok, lusa. Tapi fakta, Lombok itu tidak sekedar kebutuhan kita untuk di rumah tangga, tapi sudah banyak pabrik sambal. Ya, entah ABC, entah yang lain. Ya. Berarti apa? Yang tadinya hanya sekedar untuk sambal di rumah tangga, sekarang menjadi bahan baku industri. Berarti kalau nanam Lombok jangan sakarepe dhewe, harus diatur seperti nanam tebu untuk dikirim ke Madukismo, kan gitu. Biarpun mungkin sehingga apa? Setiap tahun kita hanya sekali untuk lelang, setahun hanya sekali lelang Lombok. Sedangkan harganya Lombok tinggi. Kenapa tidak bisa 5 kali, bisa 6 kali? Sedangkan 1 kali nanam Lombok bisa panen sampai 4-5 kali. Ya. Begini-begini ini kita perlu perubahan pola pikir kita untuk bergerak maju, dan kita semua harus bisa mengubah bagaimana hubungan filosofi sosial budaya kita tetap utuh, tapi pola pikir kita menjadi mengerti arti modernisasi, tapi tanpa kehilangan jati diri kita sebagai anak bangsa maupun warga masyarakat Yogyakarta. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, berikut sebagai ungkapan rasa syukur bahwa kegiatan pada kesempatan ini berjalan dengan tertib, aman dan lancar, dan semoga mendatangkan berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Marilah kita bersama-sama berdoa, berkenan dipimpin Bapak Haji Mustafid Amna, SAG MH. Kami silakan Bapak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bagimu segala puji dan syukur, Tuhan semesta alam. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Dengan rendah hati dan rasa tulus ikhlas, dari lubuk hati yang dalam, kami haturkan rasa syukur kehadiratmu atas limpahan rahmat, barokah dan ma'unahmu, sehingga pada hari ini kami dapat menyelenggarakan silaturahim dan shawalan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1445 Hijriah dengan lancar dan hikmat. Ya Allah, Tuhan penentu masa depan, jadikanlah peristiwa hari ini sebagai lambang keagungan-Mu, sebagai pertanda bahwa rahmat dan barokah-Mu selalu menyertai perjalanan hidup kami. Di hari yang fitri ini, berilah kekuatan iman dan takwa kepada kami untuk selalu istiqomah di jalan syariat-Mu. Setelah Ramadan suci kami lalui, lapangkanlah dada kami untuk selalu meminta dan memberi maaf atas segala salah dan khilaf. Jadikanlah kebersamaan ini sebagai ladang amal yang Engkau ridhoi, dan pereratlah tali persaudaraan di antara kami. Hiasilah cinta kasih, toleransi,
sebagai pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin dan para pendahulu kami. Terimalah amal bakti dan ibadah kami, tunjukilah kami ke jalan-Mu yang benar, yang Engkau ridhoi. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Mustafid Amna SAGMH yang telah memimpin doa pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati, dengan demikian maka selesai sudah rangkaian kegiatan kita pada kesempatan ini, dan acara ini diakhiri dengan jabat tangan kepada yang terhormat Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berkenan menempatkan diri. Jabat tangan diawali oleh Bapak Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Bapak Bupati Bantul beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati Bantul beserta Ibu, kemudian Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bantul beserta Ibu, dan Bapak-Bapak anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan seluruh tamu undangan berkenan untuk menempatkan diri untuk selanjutnya berjabat tangan dengan Bapak Gubernur beserta para pendamping. Dan untuk Bapak Ibu yang duduk di bawah mohon untuk bersabar, kita berurutan disambung oleh Bapak Kapolsek dan Ramil untuk berjabat tangan. Kami silakan dari depan.
Terima kasih, dengan demikian selesai sudah rangkaian acara silaturahmi dan syawalan tahun 1445 Hijriah Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul. Atas nama penyelenggara kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan Bapak Ibu sekalian. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.